Oke, ada 10 pekerjaan saya untuk bisa hasilkan minimal 30 jutaan per bulan. Dan teman-teman, kamu bisa tonton video ini, simak, kita akan ulas satu persatu karena ini pemula juga bisa. Kamu bisa pakai salah satunya untuk bisa dapatin penghasilan, atau enggak semuanya nanti kamu bisa ambil juga untuk menjadikan salah satu sumber penghasilanmu dari rumah. Silahkan ditonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak ketinggalan informasi penting yang akan saya bagikan di video kali ini. Yang pertama, saya pekerjaannya adalah menjadi kreator TikTok dan penghasilan rata-rata per hari alhamdulillah bisa sampai 1 juta hingga 3 juta. Nah, di sini teman-teman, kerjaannya ngapain aja? Yang pertama, kita konsisten buat video 3 tiap hari. Dan juga kemudian saya itu rutin tiap hari juga lakukan live streaming. Live streamingnya tentang edukasi. Jadi teman-teman yang mau belajar berkaitan dengan TikTok, kamu nanti mampir di room saya, di live streaming saya, tinggal cari aja Bang Bror Official atau enggak username-nya Bang Bror Real akun saya. Nanti juga di deskripsi akan saya tampilkan, ya kamu bisa cek. Nah, di situ kita akan bagikan. Dan followersnya sudah 300 ribuan teman-teman, dan saya raih kurang dari 1 tahun. Dan ini semua juga bisa. Nah, teman-teman juga kalau ingin belajar berkaitan dengan cara sukses di TikTok, cara berpenghasilan di TikTok, linknya nanti saya ada cantumkan di deskripsi. Dan tentunya itu adalah kelas berbayar ya, untuk teman-teman membeli waktu saya melatih, saya membimbing teman-teman semua untuk bisa lebih produktif lagi, lebih cepat untuk meraih yang namanya penghasilan. Ini kalau kalian nggak punya modal, kalian juga bisa gabung di kelas gratisan. Saya juga menyediakan khusus buat teman-teman yang benar-benar tidak punya modal sama sekali. Ya, kamu join di bawah. Nah, yang kedua teman-teman yaitu menjadi kreator YouTube. Nah, kamu tahu sendiri ya, saya baru beberapa hari aja untuk konsisten buat video di YouTube. Dan alhamdulillah penghasilannya sudah kelihatan ya. Ada sekitar 500 ribuan dan ini menjadi salah satu sumber penghasilan saya juga, tentunya dari rumah. Ya, karena teman-teman kita tahu sendiri YouTube ini memang kita bisa berpenghasilan. Nah, berdasarkan konten-konten kita yang kita buat, ya, jadi ini adalah kita bisa katakan passive income, usaha bisnis yang nggak ada matinya. Jadi teman-teman, ini kamu juga menjadikan salah satu sumber penghasilan untuk teman-teman dapatkan, tentunya dari rumah sangat bisa sekali. Mau kamu ibu rumah tangga, atau kamu itu kerja kantoran, atau enggak teman-teman dagang di luar yang dimana pulangnya saat malam itu kamu bisa sisihkan, sempatkan untuk apa? Untuk konten. Dan nantinya ketika akun ini sudah tembus di sekitar 100.000 subscriber, saya akan bukakan lagi tutorial-tutorial cara saya bisa bersukses di YouTube, bisa berpenghasilan di YouTube, dan bisa dapatkan 100.000 subscriber. Karena untuk saat ini saya masih pelajari terus tentang YouTube, dan dimana nanti saya sudah paham cara memahami sistem YouTube. Nah, kita akan bagikan juga khususnya buat teman-teman semuanya. Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah jualan di Lazada, teman-teman ya. Kamu tahu sendiri saya ini memang basicnya di dagang online. Jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, jualan di Lazada, jualan di Bukalapak, jualan di Blibli, ya kan, jualan di Akulaku, jualan di TikTok Shop juga. Saya juga jalankan semuanya. Ya, jadi teman-teman, jadi jualan di Lazada ini juga salah satu sumber penghasilan saya untuk dapatkan cuan di setiap bulannya. Ya, karena kita tahu sendiri ya, namanya jualan online ya, semua bisa dari rumah. Karena channel ini saya bangun tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman saya, untuk bisa dapatin penghasilan, dan teman-teman yang nonton video ini saya juga harap semoga bisa meniru atau bisa menduplikasi materi-materi yang saya bagikan atau pengalaman-pengalaman saya yang saya ulas menjadikan video ini. Jadi teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat juga, dan saya yakin kamu kalau pingin jualan sukses di Lazada juga bisa. Ya, jadi salah satu di Lazada ini memang berbeda dengan yang lain teman-teman, karena di Lazada ini memang kita mengandalkan mengandalkan produk kita. Kalau kita jualan di Lazada, kita nggak bisa mengandalkan mengandalkan satu produk, kemudian kita iklan, kemudian banjir orderan. Enggak. Tapi di Lazada ini kita harus bisa menduplikasi produk.
ya. Jadi misal kamu punya produk nih satu kaos polos ya kan, anggap saja kaos polos Cotton Combat 30S. Nah, di sini kita harus bermain di mana? Bermain di judul ya, produknya sama tapi kita bermainnya di judul dengan apa? Judul yang berbeda. Begitu juga dengan foto-foto, sama juga harus dengan foto-foto yang berbeda. Karena di Lazada, toko saya itu satu produk itu saya buat sampai 3 bahkan 7 duplikasi teman-teman, dan ini memang strategi yang diberikan oleh oleh sistem Lazada. Oke, yang keempat adalah jualan di Shopee teman-teman ya. Saya jualan di Shopee ini setelah jualan di Tokopedia. Saya jualan di Tokopedia laris, kemudian saya beranjak pindah ke Shopee teman-teman ya. Yang dimana kita paham sendiri di Shopee kan memang persaingannya cukup besar sekali. Apalagi supplier saya itu kan juga mainnya di Shopee teman-teman. Jadi agak sulit nih kita bersaing. Tapi alhamdulillah dari strategi yang saya punya, cara-cara yang saya miliki, juga bisa dapatin penghasilan tambahan dari Shopee. Yang dimana dulu lagi rame-ramenya ya, alhamdulillah per bulan bisa sampai 35 bahkan 45 juta. Yang dimana 3 bulan dulu saya paling banyak tembus di 190 juta. Jadi mau sampai di titik 200 juta. Dan ini memang kita kuat-kuatan di iklan teman-teman ya, karena di Shopee saya iklannya udah di angka 1 jutaan ya, beda dengan kita di Tokopedia. Saya di Tokopedia modal 100.000 untuk sebulan, tapi kalau di Shopee ya modal 1 juta untuk apa? Untuk sebulan. Tapi ya alhamdulillah tetap ada pemasukan ya, tidak boncos, artinya tetap stabil ya, karena saya sendiri harus melawan supplier tangan pertama yang produknya saya jual lagi. Nah, di situ yang agak menjadi tantangan buat saya. Yang nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Yang penting bisa apa? Tetap dapatin pemasukan. Oke, yang keenam ini adalah jualan di TikTok. Nah, jualan di TikTok ini sistemnya berbeda lagi teman-teman. Saya bukan menjaring customernya langsung, tapi saya menjaring affiliate ya. Jadi misal kamu di sini yang nonton video ini, kamu adalah pelaku affiliate atau menjadi affiliate kreator. Nah, kamu kerjasama dengan saya kasih komisi. Dan komisi saya nggak main-main teman-teman ya. Sekitar 15% sampai kita up ke 25%. Nah, jadi kamu yang affiliate kreator, kontak-kontak saya cocokkan dengan produkmu atau fashionmu atau basicmu. Nanti kita cantumkan dan komisi bisa diatur sesuai dengan penjualanmu. Ya, kalau di TikTok seperti itu teman-teman ya. Saya jelaskan lagi, tidak mencari customer, tapi saya menjaring affiliate ya, supaya apa? Supaya bisa dapat passive income yang lebih besar. Ya, karena namanya affiliate ya. Affiliate kamu udah nyoba jualan affiliate ya, kemudian produkmu terjual banyak. Ya, produkmu dijual sama affiliate. Kemudian videonya mereka FYP, misal mereka pengguna dari video ya, buat kontennya dari video dan sebagainya. Di situ bisa apa? Bisa terjual terusan. Jadi kita tinggal ngatur stoknya saja. Jadi enaknya di TikTok Shop itu seperti itu. Nanti saya akan buatkan juga teman-teman cara jualan di TikTok Shop bagaimana kita bisa membangun relasi dengan apa? Dengan cara kita membuat sistem mencari affiliate, bukan mencari customer ya. Jadi kita nggak usah mikirin iklan, kita nggak usah mikirin lagi optimasi produk, kita nggak usah mikirin lagi berapa ini kita punya kata kunci yang tetap, nggak usah mikirin itu teman-teman. Tapi yang kita pikirin yang pertama kalau jualan di TikTok adalah kita mikirin produk kita, produk berkualitas. Kemudian kita bisa memberikan komisi yang cukup buat para affiliate yang nanti akan mempromosikan barang kita. Yang kemudian yang ketiga, nah di sini memang kita harus benar-benar amanah teman-teman ya. Jangan menjadi salah satu pemegang toko di TikTok, tapi ketika banjir orderan kita mengganti komisinya. Karena banyak sekali ya. Tapi kalau di saya nggak sama sekali teman-teman, kita sudah buat perjanjian di atas hitam dan putih. Ketika kita sudah deal dengan 25% komisinya, maka sampai kapanpun itu kita akan memberikan 25% komisinya ya. Jadi di situ teman-teman, jadi kita sebagai pelaku toko kita harus harus bijak juga. Oke, nantilah gampang ya, saya akan buatkan juga apa saja sih cara-caranya kita buat settingan. Karena kita tahu sendiri TikTok ini beda cara kerjanya dengan Shopee, dengan Tokopedia, dengan Lazada dan lainnya, itu beda sekali ya. Kita ngandalkan affiliate. Oke teman-teman, yang ke-8 usaha saya dari rumah yang cukup fantastis juga penghasilannya, yaitu buka jasa desain foto dan juga video ya. Jadi kan teman-teman,
ini bisa jadikan sumber penghasilan. Nah, kita tahu sendiri nih, kita sekarang kan kalau ngedit video ya nggak perlu nggak perlu make laptop, nggak perlu mikir harus seperti ini, harus seperti nggak perlu. Kita sudah disediakan template ya, kita sudah disediakan template misal di Canva ya, yang saya pakai Canva. Ya, ini nggak di endorse teman-teman ya, tapi memang saya pengguna Canva memang dari awal banget saya ngonten di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Ya, di Canva ini gampang sekali kita buat video ya, kita pakai template aja, mau pakai desain seperti apa, kita tinggal masukkan saya video kita, dengan catatan kita sudah premium teman-teman ya. Nah, di situ gampang sekali. Misal kamu juga pingin desain suatu banner ya, banner mungkin ada kajian nanti di suatu masjid. Nah, kamu buka jasa juga, atau enggak ada perkumpulan RT RW dan lain sebagainya, atau ada ya minta jasa desain seperti pertemuan atau akhirusana atau enggak apa wisuda. Nah, kamu juga bisa di Canva, tinggal kita pilih templatenya, kemudian kita tinggal masukin aja foto-foto, tinggal kita ganti. Dan ini kurang dari 5 menit selesai ya. Hasilnya bukan main teman-teman ya, hasilnya ini hasil yang eksklusif. Nah, itu tinggal kita mainkan saja di mana di desain kita ya, dan ini kita menggunakan template dengan catatan sudah premium ya untuk mengakses fitur-fitur semua yang ada di Canva. Dan ini nanti suatu saat saya juga akan buatkan videonya yang dimana ini salah satu sumber penghasilan kita juga ya. Jadi teman-teman kalau mau dapatkan penghasilan dari jasa desain, jasa video, jasa desain, jasa buat video, nah ini bisa menjadi salah satu patokan buat teman-teman mendapatkan penghasilan dari rumah. Oke, yang ke-9 ini adalah salah satu sumber penghasilan saya ya, yang termasuk juga paling besar teman-teman ya, menjadi pihak kedua pusat penjualan kaos polos. Jadi kan saya main memang di kaos polos teman-teman ya, jadi saya udah punya cocok dengan barang suatu produk yang memang kualitasnya bagus banget, kemudian harganya juga bisa dibilang kita bisa bersaing ya. Nah, dari situ saya punya satu sumber ya, pusatnya kaos polos. Saya buka banyak toko-toko untuk memberikan pemasukan yang jauh lebih besar, diantaranya dari Facebook. Ya, kalau saya main di Facebook itu, dagang di Facebook itu mencari partai besar teman-teman. Jadi minimal kalau mau order pesanan yaitu minimal 100 kaos, minimal 100 kaos ya. Kemudian saya juga buatkan di Tokopedia, di Lazada, di Shopee, dan ini semua fokuskan jualan kaos polos dengan toko namanya berbeda ya, dengan toko fotonya berbeda dan judul-judulnya juga berbeda ya. Tentunya ini kita setting semua dari rumah. Dan teman-teman, kamu juga harus punya satu branding toko ya, satu branding supplier, supaya untuk bisa menampung di mana teman-teman nanti buat banyak toko ya, kamu jualan di mana saja, kamu bisa semua kamu patokan jualan itu. Dan ini salah satu supplier yang bagus banget. Kalau teman-teman mau ikutan jualan juga sebenarnya bisa, produknya itu produk kaos polos premium ya. Nanti saya cantumkan WA saya di bawah, kalau kamu mau ikutan jualan juga bisa ya. Silakan di bawah nanti. Yang ke-10 ini adalah salah satu kerjaan paling enak juga teman-teman ya, karena kita cuma dari rumah, kemudian cuma modal HP, modal wifi, dan modal ilmu saja. Nah, apakah itu? Saya jadi pembicara bisnis online untuk mahasiswa. Bukan coba mahasiswa ya, banyak kalangan-kalangan remaja ya, kita ajarin gimana cara bisa berpenghasilan. Nah, di situ teman-teman ya, ini banyak sekali dan kalau mau dibilang penghasilannya ya alhamdulillah cukup sekali, karena sekali pertemuannya sekitar 500 ribuan hingga 1 jutaan ya. Namanya juga kita berbagi ilmu itu mahal teman-teman ya. Jadi gitu ya, beberapa penghasilan yang saya dapatkan tentunya dari jadi pembicara juga. Kita jadi pembicara online dan ini cuma dari rumah, kita modal ngezoom aja, kadang juga biasa Google Meet, itu juga sudah bisa dapatin penghasilan. Jadi yang terpenting teman-teman, dari video ini yang kamu nonton ya, saya mau teman-teman juga bisa menduplikasi, saya mau teman-teman juga bisa menjadi salah satu memanfaatkan peluang yang ada, karena di sini kita tahu bahwa yang namanya dunia penghasilan, dunia online ini sangat luas sekali ya. Tinggal kita mau memanfaatkan
peluang ya, insya Allah juga bisa berhasil. Oke teman-teman, ini 10 yang saya rangkum ya. Sebenarnya masih banyak lagi usaha-usaha saya yang belum saya catat ya. Ini hanya usaha yang sudah kelihatan, yang penghasilannya sudah cukup saya bagikan ke teman-teman ya, karena ada beberapa usaha dari rumah yang juga lagi saya bangun, lagi saya buat ya untuk teman-teman, yang dimana nanti kalau memang sudah bisa berhasil ya, penghasilannya sudah cukup, sekiranya udah ada di 1 digit atau 2 digit ya, kita akan berbagi juga ke teman-teman yang ada di sini. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu finansial teman-teman semua, dan pastinya juga bisa bermanfaat buat semua yang tonton video ini. Disclaimer ya, di sini bukan sombong, di sini bukan saya pamer, di sini bukan saya menyampaikan penghasilan yang saya punya, tapi di sini saya cuma ingin berbagi pengalaman saya, dan tentunya yang saya sampaikan tadi ini semua hanya untuk menjawab teman-teman yang sudah bertanya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.